Pipit, Bu. Ibu Pipit ya. Oke. Selamat pagi Bu Pipit. Bagian suaranya silakan diaktifkan. Oke. Silakan dibuka ya Bu Pipit dengan laporan doa, komitmen kelas dan review ya. Kemarin di-share di grup apa ya, Wirsya Ayu, Ibu Wirsya Ayu? Komitmen kelasnya. Ada di grup kita ya, grup Latsar ya. Latsar kelompok 4 gitu ya. Kok nggak ada ya? Bisa di-share ulang mungkin ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk melaporkan, Bu? Pagi. Ya, silakan. Pagi peserta Diklat Latsar gelombang 1 kelompok 4 hadir lengkap, siap mengikuti materi. Laporan diterima, sebelumnya dipimpin untuk berdoa. Terima kasih. Istirahat di tempat, gerak. Sebelum kita memulai agenda kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua agenda hari ini serta tugas-tugas terlaksana dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Dilanjutkan dengan komitmen kelas. Komitmen kelas kelompok 4. Kami kelompok 4 peserta Diklat Latsar CPNS 2021 berkomitmen. 1. Akan selalu saling bekerja sama. 2. Akan selalu hadir tepat waktu. 3. Akan selalu saling mengingatkan selama kegiatan Latsar CPNS tahun 2021 berlangsung. Ya, silakan dilanjutkan. Laporan sudah dilaksanakan, Bu. Dikembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya, tetap ada progres kita hari ini ya untuk menaikkan level kita ya. Selanjutnya Bu Pipit, sebelum kita mulai review dulu ya untuk mengingatkan teman-teman dan kita semua sebelumnya ya. Oke, silakan. Baik, Bu. Di pertemuan sebelumnya kita ada membahas terkait satu kata yang terngiang-ngiang terus dalam pikiran saya, yaitu toleransi. Yang sekarang saya sedang niatkan dalam hati, yang selalu diusahakan setiap hari adalah mengucapkan dan melaksanakan tiga kata ajaib yang sepertinya terlihat simpel tapi sangat erat hubungannya dengan toleransi. Yang pertama, tolong. Yang kedua, terima kasih. Yang ketiga, maaf.
dimanapun berada, sebagai seorang ibu terhadap anaknya, jangan malu untuk mengucapkan kata tolong, terima kasih, dan maaf. Kepada suami juga demikian, apalagi di OPD kita, di organisasi kita, di grup kelompok kita, di grup belajar kita, bahkan misalnya ada teman-teman yang yang membantu kita, maka kita memberikan informasi dan lain sebagainya, maka ucapkan terima kasih. Atau ketika meminta bantuan, kita katakan tolong. Ya, seperti itu Bu kira-kira. Oke, terima kasih ya teman-teman sekalian ya. Kita sebelum kita mulai, Ibu dan Bapak sekalian, kita samakan jadwal kita ya. Samakan dulu jadwal kita. Ibu Wirsya, mohon bantuannya ya. Benar nggak Ibu ya? Untuk dicek ya. Karena terkait sequence ya, kita baru menyelesaikan satu agenda, yaitu agenda wawasan kebangsaan, sementara ada agenda 2, agenda 3, dan agenda 4 ya. Agenda 2 dan 3 itu kita untuk menyelesaikan aneka ya, ada akuntabilitas, etika publik, anti korupsi, dan komitmen mutu. Jadi ada 4 ya, ada 4 lagi yang harus kita selesaikan dengan sequence yang ternyata banyak gitu ya, banyak. Makanya kita mau samakan dulu jadwal sehingga kita bisa melihat strategi kita untuk menyelesaikan pembelajaran ini ya dengan baik ya. Baik, Bu Wirsa dan teman-teman, tolong dicek ya. Kita hari ini sampai jam 11.15 ya. Ya, betul, Bu. Betul ya. Kemudian 8.00 ya. Ya. Tanggal 9 itu agenda 2 sampai jam 9.30 ya. 9.15 Bu. Oh ya, 9.15 ya. 9.15. Oke, 9.15. Kemudian 10.00. Yang hari ke 10.11.00, yang 12 sampai 12.45 Bu. Yang 12 sampai 12.45 ya. Sorry. Sebentar ya. Yang ke-12. 12. Oke ya, sampai 12.45 ya. Oke. Kemudian hari ke-13 15.45 sampai 17.15 ya. Iya, betul, Bu. Ya. Kemudian 27 itu ya. Itu agenda 2 ya, teman-teman sekalian. Jadi ada sekitar 8 tambah 2, 10 JP ya. 10 JP ya. Dua, 12 JP ya. Ada 12 JP ya teman-teman sekalian. Itu untuk kita menyelesaikan akuntabilitas dan anti korupsi ya. Kemudian hari ke-16 tanggal 30 itu profesionalisme. 10.30 sampai 12.45 ya. Iya. Iya. Hari berapa, Bu? Hari ke-16 tanggal 30. Oh, hari 16. Sampai 15.30. Sampai 15.30. Kalau sesi pertamanya sampai 12.45. Sesi kedua sampai 15.30. Oh iya. Jadi pertamanya 10.30 sampai 12.45, kemudian sesi keduanya 14 sampai 15.30 ya. Iya, Oke ya, 3 JP dan 2 JP ya. Kemudian hari ke-17 sampai itu jam 8 sampai tanggal jam 1 ya. 8 sampai 10.15 selesai ya. Ada Bu sampai Ada Bu, jam 12 Bu. 10.30 sampai jam 12. Oh itu kucing. Sudah masuk kucing itu. Oh. Sudah masuk kucing. Iya. Ya, sudah masuk pembimbingan ya teman-teman sekalian. Jadi kita cuma punya waktu sampai tanggal 1 dengan yang agenda 3 ini JP-nya 8 ya. 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8 JP ya teman-teman sekalian. Jadi harapan Ibu sepertinya supaya kita bisa merangkum semuanya dan benar-benar nanti bisa detail. Ibu mohon bantuannya, mohon kerjasamanya. Jadi seperti kemarin ya teman-teman sekalian, hari ini Ibu akan jelaskan sedikit tentang konsep akuntabilitas,
nasionalisme, kemudian etika publik, anti korupsi ya, dan komitmen mutu ya. Nah, gitu ya. Secara singkat aja gitu ya. Selebihnya nanti akan Ibu bagi teman-teman untuk membuat presentasi ya. Presentasi materi-materi tersebut tadi, dan kemudian kita masuk ke diskusi terus ya. Ke diskusi terus sampai dengan tanggal 1 ya. Di luar nanti ada penugasan ya, ada penugasan-penugasan yang juga nanti kita siapkan waktu untuk membahasnya juga ya, tugas-tugas saja yang sebelumnya gitu ya. Nah, jadi semuanya bisa tercover di sini. Selanjutnya endingnya nanti adalah benar-benar kita mengecek nilai-nilai itu semua, kemudian ini akan menjadi bahan kita untuk di pembimbingan. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Baik, kita mulai ya teman-teman sekalian. Terkait yang disampaikan Bu Pipit tadi ya, itu adalah bagian kita membangun sikap ya teman-teman sekalian. Jadi apapun bentuknya, intinya kalau yang Ibu Pipit sampaikan tadi ya benar-benar memang ya balik-balik lagi ke nilai-nilai ya, nilai-nilai yang ada di Pancasila itu ya. Kenapa wawasan kebangsaan itu yang pertama? Karena dia yang akan mengawal nilai-nilai lainnya ya. Jadi dia yang akan mengawal nilai-nilai lainnya, baik akuntabilitas, nasionalisme, etika publik gitu ya. Nah, itu semua sampai komitmen mutu dan anti korupsi, itu semua yang akan mengawal adalah nilai-nilai wawasan kebangsaan yang sudah kita miliki ya. Karena nilai-nilai Pancasila itulah ya, ketika kita menjadi seorang ibu, seorang istri gitu ya, yang disampaikan Pipit tadi, ya pertama kali yang kita sadari adalah ya memang itu kewajiban kita gitu ya. Ketika kita mengilmiahkan keberadaan Tuhan gitu, itu kewajiban kita. Mau tidak mau kita penuhi. Jadi diklat hari ini gitu ya, ya itu satu bagian amanah yang kita emban gitu ya. Tanpa mengenyampingkan amanah kita yang lainnya sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai suami, dan lain sebagainya. Hari ini harus masak, dipaksain masak gitu ya. Nggak bisa masak, paksa besok tuh udah ngerancang gitu. Pesan menu ini, jangan sampai nggak ada makanan gitu ya. Nah, kadang nggak sempet banget, anak yang sudah gede, kasih tugas dulu, nah nanti goreng telur ya, siang sudah ada yang nganter nasi misalnya gitu. Ya gimana semua yang semua tetap terpenuhi gitu ya. Di bagian kita bertanggung jawab ya. Memanusiakan mereka juga gitu. Mereka adalah bagian diri kita gitu yang harus kita penuhi amanah-amanah kita terhadap mereka gitu ya. Jadi itu ya teman-teman sekalian. Jadi wawasan kebangsaan itu akan mengawal nilai-nilai kita yang lainnya yang akan kita coba perdalam ya ke depan gitu ya. Kemudian kita masuk ke nilai pertama yaitu akuntabilitas. Ibu menganalogikan seperti ini ya teman-teman sekalian. Soal bangun pagi saja, ya enggak? Kalau kita nggak punya komitmen untuk bangun, bisa nggak jadi molor? Ya, sangat bisa gitu ya. Bahkan benar-benar berleha-leha dan akhirnya hari itu terlewatkan gitu. Kebayang nggak teman-teman? Betapa kemudian komitmen kita untuk bertanggung jawab itu menjadi sangat penting. Ya, teman-teman sekalian. Jadi itu ya, belum lagi ternyata sekarang kita sudah nggak sendirian gitu. Selain sebagai ASN tadi, ada amanah-amanah lain yang harus dikerjakan sehingga levelnya pun harus meningkat gitu. Level tanggung jawab. Gitu ya. Nah, ini tentang tanggung jawab. Selebihnya nanti silakan teman-teman buat presentasinya gitu ya. Nanti tugasnya siapa gitu ya. Oke. Akan presentasi sesuai dengan harinya gitu ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Siap, bisa, Bu. Saya. Oke, itu tentang tanggung jawab. Berarti betapa tanggung jawab itu memang harus kita yang melekatkannya, kita yang mengambilnya, kita yang menggosoknya. Kalau tidak ya hilang semuanya gitu. Ya, tanpa tanggung jawab, dan harus ada konsisten ya, harus ada qanaah gitu ya. Kalau tidak ya tadi nggak jadi juga gitu loh, nggak jadi juga gitu ya. Kenapa? Sesuatu yang tidak konsisten itu mengakibatkan itu tidak akan menjadi habit, tidak akan pernah pada level habit. Makanya kenapa orang suka mutan gitu ya katanya ya. Itu kenapa? Karena dia nggak konsisten, tidak konsisten membangun habit. Ya, inilah tanggung jawab kita untuk mengemban kehidupan kita ya, terkait sikap-sikap kita gitu ya teman-teman sekalian. Nanti juga silakan dikaitkan dengan tanggung jawab kita sebagai ASN gitu ya. Itu ya teman-teman tentang akuntabilitas. Kemudian kita masuk ke nasionalisme ya, ke nasionalisme.
Di wawasan kebangsaan sudah banyak mencakup itu semua gitu ya teman-teman sekalian. Kata kuncinya adalah nasionalisme bangsa gitu ya. Berarti mau nggak mau yang harus kita sadari pertama kali adalah unity itu sendiri ya, kenegaraan itu sendiri gitu ya teman-teman. Sehingga yang kemarin menjadi seorang pejuang yang linier dengan pengorbanan. Ya, dan kemudian nasionalisme ini bukan cuma masalah giroh gitu ya, semangat gitu ya, saya bangsa Indonesia, saya bangga, saya mengakui bagian diri saya ini adalah bagian dari negara ini, bukan hanya itu. Tapi bagaimana kemudian nasionalisme kita ini benar-benar berwujud, berbentuk nilai-nilai. Seperti apa contohnya gitu ya? Di dalam nasionalisme itu ada jiwa kebangsaan gitu ya, misalnya gitu ya. Tentang apa itu salah contohnya? Tentang penguasaan kita, tentang daerah kita. Potensi kita itu apa saja misalnya. Itu ya. Daerah saya tuh ternyata penghasil batu bara. Cuman ada konflik tuh ya antara masyarakat dengan pengusaha, dan pemerintah belum ambil peranan misalnya di dalam sana. Itu adalah bagian kita memahami kondisi kebangsaan kita, dan itu adalah jiwa nasionalisme. Jadi nasionalisme itu berhubungan dengan bagaimana kita hidup berkebangsaan. Gitu. Itu ya teman-teman sekalian, bagaimana kita hidup berkebangsaan. Ya, apapun yang berhubungan dengan itu adalah nasionalisme, ya. Misalnya lagi gitu, hal kecil gitu ya. Kita tahu gitu ya suku-suku yang ada di tempat kita gitu ya. Kemudian sifat karakternya, orang Curup itu kebanyakan orang Jawa, sehingga karakternya itu adalah lemah lembut dan lain sebagainya gitu. Kita cukup berdialog itu tidak terlalu sulit gitu ya, misalnya kayak gitu. Ada orang Sarawak gitu, orang selatan keras-keras gitu ya. Jadi kita kemudian harus berdialog dengan mereka dengan cara seperti ini. Nah, itu bagian dari nasionalisme. Ya, memahami posisi kebangsaan kita gitu ya. Oke, itu ya teman-teman sekalian. Kemudian itu untuk nasionalisme. Etika publik. Ini berhubungan dengan moral ya. Berhubungan dengan nilai-nilai dan berhubungan dengan sikap kita gitu ya, keseharian kita gitu. Jadi ketika kita ngomongin begini, maka nggak bisa lagi ngomong gitu teman-teman sekalian. Misalnya, janganlah paksa aku senyum. Itu bukan karakter aku. Aku udah pacak cak itu tuh. Nah, ingat, etika publik, ketika sikap itu pun dihubungkan dengan pelayanan publik. Maka senyum jadi apa? Jadi tuntutan. Kebayang nggak teman-teman sekalian? Karakter-karakter itu menjadi tuntutan. Ya, etika terkait moral, terkait sikap itu menjadi tuntutan. Jadi mau nggak mau, ya kita harus penuhi itu, nggak bisa bilang lagi. Kalau yang di rumah sakit gitu ya bilang, nanti kalau kami senyum-senyum gitu ya, ramah-ramah sama pasien, banyak banget permintaannya Bu, yang nggak bisa bilang. Begitu, sudah wajib senyum gitu ya. Sampai satpam-satpam tuh ikutan cemberut gitu ya. Kalau di rumah sakit itu ya nggak bisa lagi gitu ya. Semua sudah harus tersenyum. Kalau ada permintaan, mohon maaf Pak, kita lihat dulu SOP-nya Pak ya, seperti ini. Selebihnya nanti kita bantu Pak. Kayak gitu. Emang senyum kemudian kita kelihatan lebay, kemudian kelihatan kita kemudian tidak taat aturan, ya tidak gitu ya teman-teman. Tidak, kita bisa profesional gitu. Itu ya, itu untuk etika. Jadi mau tidak mau sikap moral kita, perilaku kita menuntut kita untuk kemudian memenuhi tuntutan publik. Ya, memenuhi tuntutan publik sebagai pelayan. Itu etika publik gitu ya. Nah, selanjutnya kita bicara tentang anti korupsi ya. Anti korupsi gitu ya. Jadi kemarin sudah dibahas dengan Ibu Deyanti ya, waktu presentasi gitu, bahwa ini sesuatu yang memang sudah ada polanya, bisa dibilang begitu ya. Kalau Ibu lihat tuh sudah ada polanya, yang biasa melakukan adalah si A, si B, si C gitu ya, yang punya jabatan, yang punya kewenangan dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang bagaimana kita menyikap itu, bahwa ada hal yang bukan hak kita gitu loh untuk anti korupsi itu.
Ada hal yang bukan hak kita. Ya, sehingga memang harus dipagarin itu teman-teman sekalian. Nah, di sini nanti ada kenapa kemudian itu sampai kita mengambil hak kita? Pertama karena memang apa ya? Bisa dibilang kondisinya ada jebakan-jebakan ya. Jebak-jebakan nanti lebih dalam kita pelajari lagi nanti itu seperti apa jebakan-jebakan itu yang kemudian ya memang kembali ke nilai Pancasila kemarin gitu ya. Ketika kita tidak ingat sama Tuhan gitu ya, bahwa segala sesuatu itu ada bagian mengilmiahkan Tuhan gitu ya, ada pertanggungjawabannya, maka kita bisa lalai. Ketika kita tidak memanusiakan manusia, kita rela gitu loh memakan hak orang lain. Ya, kemudian bagian persatuan gitu ya, yang kemarin masalahnya adalah di endingnya adalah masalah menghargai gitu ya. Kemudian bagaimana persatuan itu tetap terjadi gitu ya. Ya ketika kita melakukan korupsi, maka mau nggak mau ternyata kita melakukan pengkhianatan negara, menyebabkan kelalaian yang kemudian membuat kerusuhan gitu. Negara apaan tuh gitu ya. Akhirnya masyarakat merasakan bahwa tidak ada peranan negara untuk melindungi hak rakyat gitu ya. Mana ada persatuan gitu, akhirnya muncul perasaan diskriminasi dan lain sebagainya, seperti apa yang kita lihat di Papua kemarin gitu ya. Itu semua akibat karena terjadinya hal-hal yang berhubungan dengan anti korupsi salah satunya gitu ya. Nah itu ya teman-teman sekalian. Kemudian terkait kerakyatan kemarin ya, pelayanan, keadilan, fair gitu. Nah mau nggak mau ketika kita melakukan korupsi berarti kita tidak adil kepada masyarakat ya, karena itu haknya mereka. Kemudian keadilan sendiri gitu ya terkait manfaat dan nilai ya, karena ternyata itu sangat tidak bermanfaat gitu ya, sangat tidak bermanfaat. Nah ini tentang anti korupsi. Lebih dalam nanti kita coba bahas ya gitu ya tentang anti korupsi ini. Kemudian tentang komitmen mutu. Tentang komitmen mutu ini kita tidak cuma bicara tentang produk ya teman-teman sekalian. Kita tidak bicara tentang produk saja gitu ya. Yang sebelum juga Ibu sampaikan bahwa ketika produk itu jadi, itu ada proses di dalamnya, ya, ada input gitu ya, ada output nanti dan baru kemudian dampak. Nah, harapannya komitmen mutu itu sampai ke dampak ya teman-teman sekalian. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa itu ya. Jadi Ibu analogikan seperti bread talk, konsep roti ngomong gitu ya. Bread talk ya. Pernah dengar nggak itu teman-teman sekalian? Di BIM ya, itu ada kan? Bread talk ya gitu ya. Apa konsepnya itu? Itu komitmen mutu ya teman-teman sekalian. Kenapa? Karena Allah nggak cuma mau lihat outputnya, gitu ya. Orang sampai ke dampaknya gitu loh. Jangan-jangan ini nggak sehat gitu ya. Jangan-jangan ini hasilnya dari mana ya? Ini cara bikinnya gimana sih? Nah, orang sampai berpikir begitu. Dampaknya apa? Orang bisa yakin bahwa produk yang dihasilkan itu benar-benar sehat, bersih, higienis, dan layak memang dikonsumsi. Ya, produk itu sampai ke efeknya orang percaya terhadap produk itu. Merasakan manfaat produk itu gitu ya. Kayak gitu. Jadi dengan adanya konsep bread talk, roti ngomong gitu ya. Nah, roti ngomong maksudnya kelihatan tuh yang bikinnya pakai apa tuh glove gitu ya, pakai sarung tangan gitu ya, yang bikinnya benar-benar pakai celemek bersih, airnya benar-benar hasil dari keran gitu ya, kemudian dapurnya bersih gitu, yakin nggak mau makan? Yakin gitu ya, yakin nggak dia higienis? Yakin. Jadi efeknya, dampaknya sampai kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut. Nah itulah komitmen mutu. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Bisa ya? Bisa ya. Jadi itulah nilai-nilai aneka yang akan coba kita bahas ya teman-teman sekalian gitu ya. Nah, sekarang Ibu bagi gitu ya. Karena ada 5 nilai aneka gitu ya. Ibu bagi gitu ya. Hari ini yang kira-kira siap presentasi siapa? Nanti kalau siap presentasi Ibu kasih materi pertama adalah tentang akuntabilitas. Yuk, siapa yang mau ambil peranan? Kayaknya saya tergosok-gosok deh tentang akuntabilitas ini. Siapa yang mau? Oke. Kira-kira teman-teman? Yuk. Akuntabilitas.
Tadi ya, bagaimana menumbuhkan tanggung jawab gitu ya. Analoginya tentang bangun tidur aja. Ternyata sangat susah gitu ya. Nih, gimana nih kita melihatnya lebih dalam terkait posisi kita sebagai ASN gitu. Seperti apa akuntabilitas? Ayo deh, biar bisa sambil jalan terus nih. Nggak ada yang mau menunjukkan diri, mengajukan diri. Akuntabilitas. Oke? Hayu. Akuntabilitas, hayu. Belum buat PowerPoint-nya, Bu. Iya, kan buatnya nanti. Sekarang mau dulu, buatnya nanti. Kita kan penugasan itu tetap di dalam pembelajaran ya. Gitu. Tapi presentasinya hari ini nanti, jadi sekitar jam 10.25 lah ya, kita presentasi mulai tentu akuntabilitas. Bu Irma, siap? Berarti maksudnya mulai dari jam 10 ini buat PowerPoint dulu, baru nanti jam 10 itu dipresentasikan gitu, Bu? Iya, 10.25 ya. Ya, Bu. Bisa ya? Oke, akuntabilitas Bu Irma ya. Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Oke. Kemudian kita masuk ke nilai nasionalisme. Nasionalisme, siapa yang kira-kira berminat dengan nasionalisme untuk membuat presentasinya? Sudah ada bahan-bahan ya yang di-share termasuk di MMOC bisa dipakai gitu ya. Tinggal kalian penguatan ya terkait apa-apa yang sudah Ibu sampaikan tadi di awal. Nasionalisme. Yuk, siapa yang tertarik untuk mendalami nilai nasionalisme? Satu materi, satu orang ya, Bu ya? Nanti ada yang dua ya, terkait yang jarang mungkin ya, komitmen mutu dan etika publik nanti ya. Yang dua. Yuk, nasionalisme Bu Pipit ya. Oke ya. Tunggu instruksi selanjutnya ya. Oke. Lanjut ke etika publik. Siapa? Etika publik, pelayanan. 2 orang ya, silakan. Siapa etika publik? Yuk. Ibu Sintarmi dan Ibu Dayanti ya, etika publik ya. Oke. Anti korupsi ya. 2 orang, silakan. Siapa? Yuk. Ibu Nurul. Ya. Oke, Ibu Nurul. Selanjutnya. Siapa? Selain Bu Nurul anti korupsi. Ibu Wirsya ya. Oke. Bu Wirsya mohon bantuannya dicatat ya. Tadi ya siapa-siapa petugas kita ya. Oke. Selanjutnya anti korupsi itu ya. Kemudian yang terakhir komitmen mutu ya. Nih siapa komitmen mutu? Saya, Bu. Nah, Pak Zaid sama siapa? Oke. Pak Zaid? Iya. Oke ya Pak Zaid. Sama siapa coba yang komitmen mutu? Ayo siapa yang mau lah. Riko lagi tinggal 2 nih kayaknya. Riko ya. Oke. Nah, tinggal Pak Teddy yang belum ya. Oke. Tadi yang sendirian tadi Bu Irma ya. Sama Bu Pipit ya. Oke. Sebenarnya tadi Ibu mau bikin inovasi ya. Cuman kayaknya inovasi nanti bisa masuk di komitmen mutu ya. Ya sudahlah, Pak Teddy silakan milih. Mau di nasionalisme atau mau di akuntabilitas? Suaranya belum di... Akuntabilitas saja Pak Teddy. Akuntabilitas ya. Pak Teddy akuntabilitas? Ya, Bu, siap. Oke, siap ya. Instruksinya adalah buat
bahantayan terkait dengan materi tersebut ya, mulai dari definisi gitu ya, teman-teman sekalian gitu ya, sampai kemudian konsep nilainya ya. Ya, Ya, Bu. konsep nilainya seperti apa gitu ya. Bisa dipakai format yang waktu kita tugas wawasan kebangsaan ya. Itu ya. Poin-poinnya contoh sikapnya seperti ini gitu ya. Bagaimana mengaktualisasikannya ya. Itu yang kemarin salah satu yang di-share itu punya Bu Pipit ya. Di awal ya, pakai format itu ya. Jadi silakan buat presentasi detail mulai dari definisi gitu ya, kemudian apa-apa kira-kira konsep nasionalisme itu seperti apa, konsep komitmen mutu itu seperti apa, teorinya bagaimana gitu ya, sampai kemudian tentang nilai-nilainya gitu ya, tentang nilai-nilainya. Untuk Bu Ilma dan Pak Teddy nanti presentasi itu sebentar ya. Presentasinya jam 10.25 ya. Tadi ya, 10.25 kita mulai presentasi pertama untuk akuntabilitas hari ini ya, gitu ya. Oke. Nanti bentuknya panel, silakan ditunjuk siapa yang menjadi moderator. Selebihnya kita akan penguatan terus sampai dengan tanggal 1 ya, sampai dengan tanggal 1 Oktober ya. Oke. Ya, teman-teman ya. Siap ya, silakan ya. Yang lain mengerjakan tugasnya masing-masing ya. Berarti di hari berikutnya bisa langsung presentasi ya. Baik, Bu. Ada pertanyaan? Kayaknya lebih jelas kalau Ibu nggak pakai mikrofon, nggak, teman-teman? Tadi kayaknya lebih jelas di awal. Nggak kedengaran. Pakai aja, Bu. Tadi jelas. Tadi pas pertama dari awal jelas. Gimana coba? Oke ya. Oke, silakan ya teman-teman sekalian. Mulai dari definisi, konsep nasionalisme, konsep akuntabilitas, teorinya dan lain sebagainya sampai kemudian terkait sikapnya ya. Nah, yang dipakai adalah format yang kemarin sudah disampaikan wawasan kebangsaan ya. Itu ya teman-teman sekalian. Kita bekerja sampai 10.25, lanjut kita ke presentasi ya. Silakan dimulai ya.
kira-kira? Ibu Sintarmi dan Pak Teddy sudah selesai? Ibu Ilma, Bu. Oh, Ibu Ilma ya, Ibu Ilma Iya. dan Pak Teddy ya. Sudah Iya, selesai? Bu. Sudah, Bu. Sudah, Pak Teddy? Sudah juga? Dikit lagi, Bu. Dikit lagi ya. Kita Saya selesai. udah bisa, Bu. Bareng aja ya, biar nanti panel ya, biar panel nanti ya. Biar Gimana? Pak Teddy juga ikut mendengarkan ya. Oh, iya, iya, iya. Kita selesai jam 11.30 ya teman-teman sekalian ya. 11.30 ya. Jadi kira-kira Pak Teddy 5 menit cukup? Atau 10 menit? 5 menit, Bu. 5 menit. 5 menit ya, kita tunggu ya. Terima kasih. Sampai jam 11.15 kita, Bu. 11.15 ya, bukan 11.30 ya, 11.15 Iya, Bu, ya. 11.15. Oke, 5 menit ya. Bu, sudah selesai, Bu. Gimana Pak Teddy? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kalau sudah. Oke. Silakan yang mau menjadi moderator siapa? Halo? Di off dulu semua ya. Kita saatnya mendengarkan ya, teman-teman sekalian ya. Ibu mohon bantuannya untuk di off dulu semua. Karena kita masih ada agenda berikutnya ya untuk benar-benar membahas mengenai akuntabilitas. Jadi hari ini targetnya ada akuntabilitas ya. Nanti teman-teman bisa menyiapkan materi nanti sambil ya. Hari besok anti korupsi ya teman-teman sekalian ya. Oke, Bu Ilma mau minta bantuan siapa untuk menjadi moderator? Yang belum pernah siapa ya? Kayaknya Bu Nurul ya. Ah, Ibu Oke, Nurul ya. Nurul ya. Oke, Bu Nurul, nanti panel ya, silakan dipimpin oleh Bu Nurul, cukup 2 pertanyaan ya. Oke. Silakan ya. Bu Ilma dan Pak Teddy ya narasumber kita hari ini ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan, hari ini kita akan melanjutkan presentasi agenda kedua, yaitu tentang akuntabilitas, yang akan disampaikan oleh Ibu Ilma dan Pak Teddy. Nanti ini akan panel, jadi untuk pembicara pertama, yaitu Ibu Ilma, disusul oleh Pak Teddy. Nanti setelah pembahasan akan dibuka sesi tanya-jawab, akan diberikan kesempatan untuk 2 orang penanya untuk menanyakan langsung kepada pemateri. Oke, lanjut. Langsung saja kita langsung ke pemateri pertama, yaitu Ibu Ilma. Kepada Ibu Ilma, saya silakan. Bu, tolong minta izin share screen, Bu. Sudah ya? Bentar ya. Sudah.
Apakah sudah muncul? Sudah muncul. Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu tentang akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas yaitu komitmen untuk bertanggung jawab. Bisa juga kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Dan akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi yang memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik yang dimaksud yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang terakhir yaitu menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek yang ada di akuntabilitas, yang itu yang pertama akuntabilitas dalam hubungan. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang dimaksud di sini yaitu hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat, yaitu antara timbal balik antara hubungan dua pihak. Yang kedua yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan yaitu aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasil maksimal. Yang selanjutnya yaitu akuntabilitas membutuhkan laporan, yaitu laporan kinerja, bisa laporan individu atau kontrak kerja atau laporan institusi atau LAKIP. Dan yang selanjutnya yaitu akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Konsekuensinya yaitu bisa menjadi sanksi atau penghargaan. Yang terakhir yaitu akuntabilitas memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu 3 fungsi utama akuntabilitas publik menurut Bovens 2007. Yang pertama yaitu peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya yaitu akuntabilitas publik dibedakan menjadi 2, yaitu akuntabilitas vertikal, yaitu yang bertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Dan yang kedua yaitu akuntabilitas horizontal, pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Yang selanjutnya yaitu tingkatan akuntabilitas. Yang pertama yang menjadi tingkatan paling dasar yaitu akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua yaitu akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Selanjutnya akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok, yaitu tidak ada saya tapi adanya itu kami. Terus selanjutnya yaitu akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Yang terakhir yaitu akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat.
Itu tadi tingkatan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu tentang dimensi mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas, kejujuran dan hukum, yaitu terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian akuntabilitas proses, yaitu apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, prosedur administrasi. Yang selanjutnya akuntabilitas program, apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai? Apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya yang minimal? Yang selanjutnya yaitu akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia, yaitu tentang perencanaan strategis, RPJP, RPJM, RKP, Renstra, SKP. Yang kedua, kontrak kinerja, dan yang terakhir, laporan kinerja atau LAKIP. Selanjutnya yaitu menciptakan lapangan kerja, lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu mengenai kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Selanjutnya, 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dan tanggung jawab. Kemudian merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat yaitu memberikan laporan secara lengkap. Dan yang terakhir memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya yaitu akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama yaitu akuntabilitas organisasi. Yang pertama yaitu transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang selanjutnya, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu konflik kepentingan. Yang pertama yaitu transparansi akses informasi, yaitu perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selanjutnya yaitu informasi publik, yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik lainnya. Informasi publik terbagi dalam 2 kategori, yaitu yang pertama informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, dan yang kedua informasi yang dikecualikan atau perlu dirahasiakan yang didasarkan pada Undang-Undang Kepatutan Kepentingan Umum. Yang selanjutnya yaitu prinsip keterbukaan informasi. Prinsip-prinsip keterbukaan informasi yaitu maksimum access limited exemption atau MEL. Pada prinsipnya, semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat, kecuali jika info tersebut apabila dibuka dapat merugikan kepentingan publik, maka informasi tersebut dapat bersifat terbatas. Yang kedua, permintaan tidak perlu disertai alasan. Akses informasi merupakan hak setiap orang, namun harus juga diperhatikan jika terjadi penyalahgunaan informasi. Yang selanjutnya yaitu mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat. Selanjutnya, informasi harus utuh dan benar. Informasi yang disampaikan haruslah utuh dan benar. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan menyesatkan. Selanjutnya yaitu informasi proaktif. Badan tertentu dibebani kewajiban untuk menyampaikan jenis informasi tertentu yang penting untuk diketahui publik, misal BMKG. Yang selanjutnya yaitu perlindungan pejabat yang beriktikat baik. Pejabat yang beriktikat baik dalam pemberian info harus dilindungi, misalnya pejabat yang memberikan bocoran dokumen tentang praktik korupsi. Selanjutnya yaitu fraud dan perilaku korup, itu yaitu penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan atau fraud
yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Yang kedua yaitu penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah. Bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan. Prinsipnya yaitu relevant information dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi sebelumnya atau past, saat ini, present, dan yang akan datang atau future. Reliable information atau dapat dipercaya. Understandable information yaitu dapat dipahami, dan comparable information atau dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi lain yang sejenis. Selanjutnya yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik Anda dan kepentingan pribadi bertentangan. Tipe-tipenya konflik kepentingan yaitu bisa konflik tentang keuangan dan non-keuangan. Cara mengidentifikasi konflik kepentingan yaitu tugas publik dan kepentingan pribadi, potensialitas, proporsionalitas, presence of mind, dan janji. Selanjutnya yaitu menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Personal behavior yang diharapkan dari PNS yaitu PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang, dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut. PNS melayani stakeholders, lingkup pemerintah, swasta, atau masyarakat setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan, informasi, dan kebijakan. Berikut perilaku-perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisasi yang diberikan oleh institusi. PNS tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain. Penyalahgunaan informasi resmi termasuk spekulasi saham berdasarkan informasi rahasia dan mengungkapkan isi dari surat-surat resmi untuk orang yang tidak berwenang. PNS mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi, dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan pimpinannya di tingkat kementerian, lembaga, daerah, atau menteri, kepala lembaga, kepala daerah, staf menteri, anggota media, dan masyarakat pada umumnya. Berikut cara-cara menghindari perilaku curang dan koruptif. Yang pertama yaitu PNS tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. Yang kedua, PNS dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadinya. Yang ketiga, PNS melaporkan setiap pelanggaran kode etik. Yang keempat, PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya. Yang kelima, PNS melaporkan setiap perilaku curang atau korup. Dan yang terakhir, PNS memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara.
PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi. PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan efisien. Hal ini termasuk fasilitas kantor dan peralatan, kendaraan, voucher biaya taksi, kredit korporasi, kartu, dan pembelian barang dan jasa. PNS hanya menggunakan pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan. PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan. PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi komputasi dan komunikasi fasilitas dan menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab. PNS berhati-hati untuk memastikan bahwa setiap perjalanan dinas yang dilakukan untuk tujuan resmi dan benar-benar diperlukan. PNS menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara tanggung jawab, efektif, dan efisien. Perilaku yang berkaitan dengan konflik kepentingan. PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. Ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS dapat memilih untuk kepentingan umum. PNS memahami bahwa konflik kepentingan sebenarnya dianggap ada atau berpotensi ada di masa depan. Jika konflik muncul, PNS dapat melaporkan kepada pimpinan secara tertulis untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam mengelola situasi secara tepat. PNS dapat menjaga agar tidak menjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang berikutnya yaitu mengambil keputusan yang akuntabel. Mampu mengutamakan kepentingan umum, yaitu memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode, sektor publik etika sesuai dengan organisasinya, mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ilma yang sudah memberikan penjelasan. Untuk penjelasan kedua akan disampaikan oleh Pak Teddy yang akan membahas kembali tentang tema akuntabilitas. Pada Pak Teddy, dipersilahkan. Terima kasih Bu Nurul atas kesempatan yang diberikan. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah ya? Oke. Baik, mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai materi akuntabilitas, di mana akuntabilitas itu merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Lebih lengkapnya, akuntabilitas itu merujuk kepada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawabnya yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Lalu, nilai-nilai publik yang harus diwujudkan tadi, yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Kemudian, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, memberlakukan warga negara secara sama, adil, dan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Kemudian, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Lalu, apa saja aspek-aspek akuntabilitas? Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungannya adalah antara dua pihak, individu kelompok, atau individu dengan institusi, kelompok dengan institusi, dengan negara, dan masyarakat. Kemudian berorientasi pada hasil, di mana yang diharapkan yaitu aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan memiliki hasil yang maksimal. Kemudian membutuhkan laporan. Laporan ini berbentuk laporan kinerja, jika individu bisa berbentuk kontrak kerja, atau jika dia dalam suatu organisasi, dalam bentuk LAKIP, laporan akuntabilitas kinerja institusi pemerintah. Kemudian membutuhkan konsekuensi. Setiap
pertanggungjawaban pasti ada konsekuensinya. Jika dia baik, maka akan mendapatkan penghargaan. Jika dia tidak memuaskan, akan mendapatkan sanksi. Kemudian memperbaiki kinerja. Memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu, apa saja sih yang harus kita lakukan dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Tentu saja untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, kita harus memiliki beberapa nilai. Yang pertama, kepemimpinan, di mana nilai kepemimpinan ini adalah mengenai hubungan antara atasan dan bawahan. Terus, tentu saja kita dalam sebuah organisasi memiliki atasan dan kita sebagai bawahannya, atau bisa jadi kita sebagai atasannya. Maka apa sih yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan itu yaitu dengan memberikan contoh, sehingga membuat orang lain dapat berkomitmen dalam memiliki penilaian yang adil dan bijak, yang akan menjadi sebuah solusi. Seperti dengan menyusun dan menjalankan tugas, serta mempertanggungjawabkannya. Kemudian ada nilai transparansi, di mana tujuannya yaitu untuk mendorong komunikasi dan kerjasama dalam kelompok internal dan eksternal. Kemudian ada nilai integritas, tujuan utamanya yaitu terciptanya ASN yang selalu mematuhi aturan yang berlaku dengan harapan dapat membentuk kepercayaan kepada publik. Kemudian nilai bertanggung jawab, dalam hal ini lebih ditekankan kepada responsibilitas, di mana tanggung jawab di sini semua yang kita lakukan sebagai ASN nanti tentu memiliki pertanggungjawaban. Apakah memuaskan untuk masyarakat atau tidak? Jika memuaskan, kita akan mendapatkan penghargaan. Jika tidak, tentu saja kita akan mendapatkan sanksi dari masing-masing organisasi. Contoh yang dapat kita lakukan ya ini, kita ketika diberikan sebuah tugas untuk menyelesaikan sebuah laporan, tentu saja jika kita memiliki tanggung jawab dalam hal responsibilitas, kita akan segera menyelesaikannya dengan hasil yang maksimal. Kemudian nilai selanjutnya itu tentang keadilan. Kita sebagai ASN tentu saja dalam melakukan pelayanan di masyarakat harus adil, tidak memihak kepada siapapun, baik itu dalam bentuk kalangan apapun, agama, suku, dan ras. Kemudian untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, tentu saja harus ada nilai kepercayaan, karena akuntabilitas itu hadir dari sebuah kepercayaan. Kemudian ada nilai keseimbangan. Nah, nilai keseimbangan ini dititik beratkan kepada bertindak sesuai dengan kewenangan untuk meningkatkan kinerja kita. Kemudian adanya nilai kejelasan. Nilai kejelasan ini lebih tepatnya untuk membuat kita mengetahui gambaran yang jelas terhadap hasil dan tujuan yang diharapkan. Dengan begitu, kita akan tahu kewenangan kita seperti apa, bagaimana peranan dan tanggung jawab kita terhadap organisasi yang ada di lingkungan kita. Kemudian, nilai yang terakhir yaitu konsisten. Di sini adalah lebih menjamin stabilitas komitmen anggota organisasi, tujuannya untuk menciptakan seorang ASN yang dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Nurul sebagai moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pak Teddy yang sudah memberikan penjelasan. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Akan diberikan 2 kesempatan kepada rekan-rekan untuk menanyakan pertanyaan. Bagi yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Kepada Ibu Wira, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini udah berjalan 2 tahun. Terus juga sekolah ini masih diberlakukannya sistem daring dan luring ya. Terus salah satu tanggung jawab seorang guru itu adalah tercapainya tujuan pembelajaran atau keberhasilan proses belajar mengajar terhadap peserta didik. Nah, kalau pengalaman saya pribadi malah di masa pandemi seperti ini, peserta didik itu untuk nilai-nilainya itu anjlok. Nah, menurut saya, jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan atau tips-tips
akuntabilitas seorang guru di masa pandemi seperti ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Nurul. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Wirsa. Oke, untuk pertanyaan kedua akan ditanyakan oleh Ibu Fifit. Kepada Ibu Fifit, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ilma dan Bapak Teddy, saya ingin bertanya tentang nyatanya nilai-nilai akuntabilitas itu agak sulit kita terapkan dengan baik. Bagaimana caranya agar kita sebagai ASN muda, ASN baru ini mampu mengesampingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan demi menerapkan akuntabilitas yang baik dan benar sebagai seorang ASN di OPD kita. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Fifit yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi di sini kita memiliki dua pertanyaan. Yang pertama yaitu yang ditanyakan oleh Ibu Wirsa, bagaimana cara kita sebagai guru untuk meningkatkan akuntabilitas kita sebagai guru selama pandemi ini. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara ASN mampu mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan kelompok di OPD kita bekerja. Oke, kepada Pak Teddy maupun Ibu Ilma untuk dapat menjawab pertanyaan dari penanya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Wirsya, yaitu tentang bagaimana tanggung jawab seorang guru dalam keberhasilan proses belajar mengajar selama pandemi. Benar Ibu Wirsya? Mungkin menurut saya saran akuntabilitas itu kan pertanggungjawaban. Jadi bagaimana kita bertanggung jawab terhadap nilai-nilai siswa, yaitu dengan cara memantau kegiatan belajar mereka. Seperti kita ketahui, ketika murid itu belajar di rumah, kita tidak bisa memantau apakah mereka itu belajar dengan benar atau tidak. Saya pernah dalam kasus murid saya, yaitu mereka itu minggu ini mengerjakan tugas. Itu tulisan dari satu minggu ke minggu berikutnya, itu tulisan mereka itu berbeda gitu. Nah, itu salah satu caranya yaitu dengan cara meminta siswa untuk mengirimkan bukti belajar mereka, yaitu bisa dengan video, dengan foto, atau lain sebagainya. Dan juga seperti yang sudah diamanatkan oleh pihak Diknas kemarin, kita mengirimkan bukti bahwa kita memang benar-benar mengajar, yaitu mengirimkan bukti tentang tanggung jawab kita, yaitu tentang mengajar siswa, yaitu tentang mengirimkan materi, mengirimkan video pembelajaran, atau mengirimkan bukti-bukti lain bahwa kita memang benar-benar mengajar. Bisa dipahami, Bu? Atau teman-teman ada tambahan jawaban lain? Bagi rekan-rekan yang lain kalau mau menambahkan. Kan yang pernah ngalamin gitu ya, atau ngalamin semua ya karena pandemi ya. Yang punya pengalaman bisa berbagi. Silakan, atau Pak Teddy mau menambahkan pengalamannya? Oke, mungkin tambahan sedikit aja ya. Kita kan sebagai ASN itu kan dituntut, ini salah satu aspek yang paling penting dalam akuntabilitas itu kan tanggung jawab. Tentu saja sebagai seorang guru, tanggung jawab kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dimulai dari sekolah kita terlebih dahulu. Nah, salah satu upayanya yang harus kita lakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Tentu saja yang kita alami di pandemi COVID-19 ini banyak sekali ya kekurangan dalam sistem pendidikan kita yang seharusnya pembelajaran itu full time 2 jam pelajaran, sekarang itu dibatasi hanya 30 menit. Kemudian sempat kemarin kan karena kondisi COVID yang meningkat, terpaksa kita harus tidak melaksanakan tatap muka, hanya pemberian tugas. Tentu saja saya sebagai seorang guru dalam pelaksanaan kegiatan seperti ini, banyak kelemahan yang terjadi akibat dari COVID-19 ini. Pertama, untuk penyampaian materi itu tidak bisa secara maksimal. Hanya bisa dilakukan melalui tugas-tugas. Sedangkan kita tahu anak-anak itu tanpa penjelasan materi itu tidak bisa melakukan apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian untuk dalam hal pembelajaran ini, tentu saja di pandemi COVID-19 ini, anak-anak ini tambah malas karena sudah libur lama, jadi keikut di sifatnya gitu. Jadi yang awalnya rajin terus masuk sekolah karena sering libur, akhirnya ketika sudah bisa masuk tatap muka, anak-anak malas masuk karena sudah terbiasa libur. Jadi salah satu upaya saya untuk yang pertama tadi kan terhadap pembatasan materi, terhadap pembatasan waktu dalam penyampaian materi, mungkin kita bisa lakukan dengan memberikan materi tambahan. Kita ketik, misalnya kita buat di dalam kertas apa, seperti apa, kita perbanyak, kasihkan ke siswa anak, ini materi kita mungkin akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Silakan dipelajari terlebih dahulu, nanti bisa kita ulang dalam waktu yang singkat. Kemudian dalam pemberian tugas, mungkin anak-anak ini lebih sukanya sebelum memberikan tugas itu kita kasih contohnya dulu. Contohnya itu seperti apa. Karena anak-anak ini rata-rata untuk zaman sekarang ya yang saya alami, mereka ini malas membaca. Kita kasih contoh aja, kadang mereka malas, apalagi nggak sama sekali. Jadi sudah lihat soal, ya udah malas nggak dikerjain. Jadi sebaiknya kita sebagai guru tentu saja dalam menerapkan aspek akuntabilitas ini, banyak hal yang bisa kita lakukan di pandemi ini. Salah satunya itu tadi. Kemudian dari sisi kepemimpinan, tentu saja kita dalam organisasi kan ada atasan dan bawahan. Atasan kita adalah kepala sekolah. Tentu saja setiap kegiatan yang kita lakukan, tentu kita harus menyampaikan juga kepada kepala sekolah, Pak, kegiatan yang saya lakukan itu seperti ini, misalnya. Kira-kira Pak, untuk kedepannya solusinya seperti apa? Itu bagusnya kita bicarakan kepada kepala sekolah dulu, jangan langsung bertindak, karena kita juga memiliki atasan. Kemudian dalam hal transparansi, contohnya ini adalah tentang pemberian nilai. Setelah misalnya dilakukan tugas-tugas, kita sampaikan anak. Nah, nilai kalian itu seperti ini. Kita sebutkan satu persatu tidak apa-apa. Nanti untuk menjadi pelajaran bagi anak-anak, oh ternyata saya masih kurang ya dalam mengerjakan tugas. Mungkin ada motivasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Kemudian kita juga harus memiliki nilai yang jelas. Jelas di sini artinya kita harus punya dulu gambarannya seperti apa. Di pandemi COVID-19 ini gambarannya waktu kita kurang, anak-anak malas, dan seperti apa. Dari situlah nanti kita harus punya tujuan yang harus kita capai. Contohnya apa? Dalam waktu singkat ini materi ini harus sampai. Anak-anak minimal mengerti bagian yang ini, bagian utamanya. Mungkin seperti itu saja tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Salam. Baiklah, terima kasih kepada Pak Teddy dan Ibu Ilma yang telah menjawab pertanyaan. Dari jawaban dari Ibu Ilma dan Pak Teddy tadi dapat kita simpulkan bahwa bagaimana cara guru dalam meningkatkan akuntabilitas selama pandemi COVID-19 ini, yaitu yang pertama, memantau kegiatan belajar mengajar dan peserta didik dengan memberikan bukti, baik itu dalam bukti video, pemberian materi, dan lain-lain. Kemudian, karena banyaknya kendala dalam proses belajar mengajar selama pandemi, harus ada tips-tips atau solusi yang dapat dilakukan oleh guru dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama yaitu memberikan materi tambahan, kemudian pemberian tugas, diberikan contoh terlebih dahulu agar siswa dapat mengerjakan tugas dengan baik, kemudian bekerja sama dengan atasan, karena banyaknya kendala yang dihadapi, jadi harus bekerja sama dengan kepala sekolah. Kemudian yaitu bukan tujuan yang jelas, jadi karena keterbatasan waktu, kita bisa menentukan materi-materi pokok atau yang krusial untuk diberikan kepada peserta didik.
Oke, bagaimana Ibu Wirsa? Apakah sudah cukup mengerti atas jawaban dari Peggy dan Ibu Ilma? Mungkin rasa saya sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu Ilma dan Bapak Teddy. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Nurul. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh Ibu Vivit, yaitu bagaimana cara ASN mampu mengesampingkan kepentingan pribadi demi di atas kepentingan kelompok di OPD masing-masing. Kepada Pak Teddy maupun Ibu Ilma, untuk bisa menjawab. Mungkin Pak Teddy ada jawabannya. Soalnya jujur saya dalam hal ini belum bisa, maksudnya memilah-milih antara kepentingan pribadi atau kepentingan umum ya. Soalnya dari pengalaman saya itu masih misalnya ada anak ya, anak demam gitu, masih mementingkan anak dulu baru izin tidak masuk sekolah gitu. Jadi sama dengan Ibu Pipit, mungkin belum bisa memilih antara kepentingan pribadi karena seorang ibu tadi. Mungkin Pak Teddy ada jawabannya. Untuk ini ya, sebagai ASN baru, tentu saja kita sebagai ASN baru kan tentu harus beradaptasi dulu dengan lingkungan yang baru. Mungkin secara langsung perubahan drastis untuk menerapkan akuntabilitas itu mungkin termasuk sulit ya, karena kita masih baru. Tapi mungkin ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan. Ini terkait dengan kepentingan pribadi dengan kewajiban kita sebagai ASN ya. Mungkin salah satu contoh aja ya, mungkin lebih tepatnya, karena saya juga belum terlalu dalam hal akuntabilitas ini. Contohnya mungkin yang utama dulu aja, Bu. Misalnya kayak kita ada jadwal masuk, sudah kita masuk, itu kan kewajiban kita. Kemudian jika dalam jadwal kita, di hari kita ada jadwal itu harinya hujan, ya kita harus tetap masuk. Tentu saja kita harus masuk, karena tanggung jawab kita itu melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Masalah siswa ada atau tidak dalam lingkungan hujan, itu nanti urusan belakangan. Yang penting tanggung jawab kita dulu, kita harus masuk dulu. Nah, setelah kita masuk, nanti kan kita bertemu hal-hal baru lagi. Ternyata kendala barunya siswanya tidak ada. Apa solusi dari kita? Mungkin dapat dikoordinasikan dulu dengan kepala sekolah. Pak, ini gimana sih anak kita nggak masuk? Misalnya kan, mungkin besoknya bisa dilakukan pemanggilan dulu pada siswa, dikasihkan pengertian, kemudian jika masih terus berlanjut, bisa dilakukan teguran. Dapat juga dilakukan dengan pemanggilan orang tua. Itu kan salah satu bentuk dalam kita menerapkan aspek-aspek akuntabilitas. Di sana kita harus adil, harus tanggung jawab, harus transparan, juga ada nilai kepemimpinan. Kemudian kita juga harus menerapkan nilai keseimbangan sesuai dengan kewenangan kita dalam meningkatkan kinerja kita. Itu tadi salah satunya. Kita harus seimbang itu dalam setiap hal, tentu saja tidak semuanya bisa kita lakukan. Makanya kita perlu bantuan juga dari rekan-rekan dan juga atasan kita. Sehingga apa kebijakan yang akan kita lakukan yang dalam hati, oh kita harusnya seperti ini, kita sampaikan dulu dengan rekan-rekan, cocok atau tidak sih kita terapkan di OPD kita masing-masing. Mungkin seperti itu saja. Silakan kembalikan ke moderator. Baik, Pak, itulah jawaban dari Pak Teddy. Kepada teman-teman, apabila ada yang mau menambahkan. Silakan teman-teman. Ada yang punya pengalaman ingin menambahkan, menguatkan apa yang dilakukan oleh teman-teman yang sudah disampaikan? Silakan. Atau Bu, saya mau nanya dikit bisa itu, Bu? mau nanya boleh, silakan. Ini mau nanya, kan misalkan dalam suatu organisasi, panitia sekolah misalkan ya, atau di pekerjaan kita. Nah, di pekerjaan ini kan biasanya kan kita masukkan Senin sampai hari Sabtu kan, gitu.
Nah, dalam hal ini misalkan ada rapat misalkan ya. Nah, ketika rapat itu tidak ada rapat ketika hari Senin sampai hari Sabtu misalnya gitu. Dan tiba-tiba ketua kelompoknya itu bikin rapat di hari Minggu misalkan gitu. Dan kita sebagai anggota misalkan tidak mau ikut rapat pada hari Minggu karena itu bukan hari kerja misalnya gitu kan. Ya kan? Bukan hari kerja maksudnya gitu. Jadi kenapa nggak rapat di hari Sabtu, Senin sampai hari Sabtu? Nah, kira-kira sikap saya misalkan tidak mau ikut ketika ketua kelompok itu mengadakan rapat hari Minggu, apakah termasuk tidak akuntabel gitu? Kira-kira Bapak Ibu. Silakan Mbak Nurul difasilitasi. Baiklah, untuk Pak Teddy maupun Ibu Irma bagaimana untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Zaid? Karena kita kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi kita hari misalnya libur, ketika hari kerja nggak ada kumpul misalkan gitu kan, atau kerja apa. Pas mau kumpul pas hari libur gitu kan. Jadi maksudnya yang kayak gini nih kita menolak gitu. Kenapa kita melawan? Apakah kita sebagai anggota tidak akuntabel gitu kan? Kira-kira gimana itu pendapat Bu Irma sama Pak Teddy? Mungkin kalau menurut saya itu karena itu sesuai tanggung jawab dan itu seperti yang dikatakan Pak tadi itu tanggung jawab antara atasan dan bawahan, itu atasan kan yang menyuruh kan. Iya. Itu kita bertanggung jawab hadir dalam rapat itu, tetapi juga dalam satu sisi kita memberikan masukan kenapa rapatnya tidak dilakukan dalam hari Senin atau Sabtu itu, antara Senin atau Senin sampai Sabtu. Mungkin atasan kita juga memiliki alasan tersendiri gitu. Jadi kita diskusikan transparansi, kita ini pendapat kita, tetapi juga dalam satu sisi kita menjalankan tugas kita tadi. Kalau disuruh rapat hari Minggu ya kita masuk, tapi dalam satu sisi kita juga mengutarakan pendapat kita tadi sehingga nanti bisa didiskusikan bagaimana baiknya sehingga rapat itu tadi bisa dalam selanjutnya tidak dilakukan hari Minggu lagi. Ini seperti itu Pak, tadi ada tambahan. Kalau misalkan kita menolak gimana Bu? Wah kita menolak gitu, berarti kita melawan berarti Bu ya? Enggak, ini berarti. Kalau menurut saya berarti itu. Misalnya kita udah bilang nih di forum kita bilang kok tidak hari Rabu saat Senin saja gitu kan? Kenapa harus Minggu kan? Minggu buat keluarga, buat apa gitu kan misalkan gitu. Tapi dia kekeh misalnya hari Minggu aja tuh Bu. Nah gimana itu? Mungkin bisa tergantung melihat urgensinya gimana kali ya Pak ya, rapatnya pentingnya urgensi apa gitu. Misalnya kalau kayak kami kemarin karena misalnya memang waktu untuk akreditasi tidak bisa memungkinkan untuk rapat di hari Rabu depan karena akreditasinya di hari Senin dan Selasa, mau tidak mau di hari Sabtu, Minggu jam berapapun kami para guru-guru harus standby untuk mengklikkan kondisi sebelum kita persiapan akreditasi besok dimulai di jam 6 pagi gitu. Jadi mungkin kalau melihat urgensinya itu tadi mungkin ya salah satu praktek akuntabilitas ya, mengesampingkan kepentingan pribadi kita. Kalau kita mau ngomong ini kan ya kita kan hari Minggu itu kan jatah kita ya sebagai seorang ASN juga punya libur, hari Minggu adalah hari libur, tapi tergantung urgensinya. Kalau misalnya memang tidak urgensi, terus kemudian ujuk-ujuk harus rapat, misalnya untuk akreditasinya tahun depan hari Minggu harus rapat hari Minggu, ya mungkin masih bisa didiskusikan. Mungkin cara mendiskusikannya tidak dengan terlalu frontal, mungkin gimana Pak kalau ya dengan cara yang baik mungkin. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Pipit yang sudah memberikan tambahan. Apa Pak Teddy mau menambahkan juga? Kayaknya sudah cukup Bu ya. Sudah jelas tadi yang disampaikan Ibu Pipit. Baiklah, bagaimana Pak Zaid? Sudah cukup mengerti atas jawaban dari Ibu Irma dan tambahan dari Ibu Pipit tadi? Ya, cukup lah. Ya, hanya itu. Baik, terima kasih. Sudah, Bu? Sudah. Cukup ya? Baiklah, rekan-rekan, itulah pembahasan kita tadi mengenai akuntabilitas. Saya sebagai moderator, apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Zendia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih ya Bu Nurul, Bu Irma, dan Pak Teddy ya. Kita lanjut dibahas ya. Kayaknya agak molor nih ya. Mudah-mudahan bisa tidak lama ya molornya ya. Pertama, tentang akuntabilitas, tentang akuntabel, berarti kita ngomongin kinerja ya. Sehingga nanti sampai ada kaitannya dengan pelaporan ya, tadi ya, dengan SKP kita gitu ya, dengan Restra dan lain sebagainya ya gitu ya. Nah, sebelum kita ngomongin itu, bahwa akuntabilitas itu dibangun dari nilai-nilai. Akuntabilitas itu dibangun dari nilai-nilai. Tadi ya, banyak tadi yang disampaikan oleh Ibu Irma maupun Pak Teddy, ada keseimbangan, ada keadilan gitu dan lain sebagainya, teman-teman sekalian. Cara berpikirnya yang mungkin memudahkan, Ibu share ini ya, teman-teman sekalian. Ada 2 kata kunci gitu ya. Bentar ya, mana nih kok nggak muncul? Sorry. Ada 2 kata kunci gitu ya. Oke, sebentar ya, kok nggak muncul ya? Sebentar. Save ya. Bentar ya, teman-teman ya. Pak Teddy dan Bu Irma sudah tutup ini ya, stop screen-nya ya. Sudah, Bu. Sudah ya, udah ya. Oke. Oke. Jadi terkait akuntabel itu, akuntabilitas ya, akuntabel ada 2 ya. Accountable to do, sudah kelihatan ya? Ya, accountable to do dan responsibility to answer. Jadi semua nilai tadi dalam rangka ini teman-teman sekalian, semua nilai tadi yang disampaikan oleh Pak Teddy dan Bu Irma, ada kepercayaan, ada keseimbangan, ada lain sebagainya, itu dalam hal dituju dalam rangka 2 hal ini. Accountable to do, untuk bisa dilakukan, ya, untuk bisa dilakukan dengan nilai-nilai yang tadi gitu ya. Nah, kemudian responsibility to answer, untuk bisa dibuktikan bahwa nilai-nilai tadi itu sudah dilakukan. Jadi ada 2 kata kunci, accountable to do, responsibility to answer. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Jadi bukan kalau kita bicara laporan contohnya ya, nggak cuma masalah dia sudah ada output SPJ-nya gitu ya. Gitu. Tapi ketika dituntut soal aksinya, benar nggak nih SPJ ini benar-benar sudah dilakukan atau belum? Bisa kita cross check nggak? Gitu. Masyarakat sudah merasakan atau belum? Nah itu responsibility to answer, ya. Itu bisa dibuktikan. Itu ya teman-teman sekalian. Nah kemudian terkait pertanyaan dari teman-teman tadi sekalian gitu ya. Jadi memang terkait accountable to do, responsibility to answer, maka menuntut kita bertindak lebih gitu ya. Misalnya tadi ya, kasus tentang kondisi saat ini pandemi gitu ya, penugasan lewat online. Kalau ibu memilih untuk teman-teman berusaha, sama-sama kita berusaha gimana caranya diminimalisir soal online ini ya. Pertama, kita membuka kesempatan anak-anak untuk buka HP. Yang kedua, penugasan itu hanya cuma bersifat formal. Karena yang disampaikan teman-teman juga lagi tadi, rasanya nggak mungkin anak-anak itu menyelesaikan tugas sendiri. Sehingga apa? Mungkin lebih baik kita berikan tugas kepada mereka dalam bentuk panduan, gitu ya, kayak kit gitu ya. 1 minggu sekali mereka ambil ke sekolah. Dan bergiliran kalau mungkin banyak gitu ya. Misalnya salah satu solusi gitu. Dan sudah diikuti dengan contohnya. Misalnya seperti itu. Atau disempatkan semacam membuat guiding gitu ya, semacam pengarahan gitu bagi anak-anak sebagai guiding gitu. Oh nak nanti begini. Gitu. Karena mustahil, apalagi kalau kalian guru SD. Siapa nih guru SD nih?
Nggak ada yang guru SD di sini. SMP, SMA, semua. SMP semua. Bu. SMP semua, Bu. SMP semua gitu ya. Oke, Bu. Jadi kalau kelas 1 gitu masih kesulitan untuk melakukan instruksi. Maka supaya ini benar-benar nanti bisa dilakukan, buat sesuatu tips yang intinya memang bisa terukur capaiannya. Bisa terukur capaiannya. Kasihan orang tua, kasihan anak, dan kasihan kita sendiri bagaimana kita merealisasikan tugas kita ini sebagai bentuk tanggung jawab, karena harus ada capaiannya, teman-teman. Capaiannya bukan cuma anak-anak mengumpul tugas gitu ya, tapi capaiannya adalah bagaimana anak-anak itu dipastikan memang mendapatkan sesuatu, ilmu. Bagian kita mencerdaskan anak-anak, sehingga memang harus dipenuhi. Kayak ibu kemarin ya, di sekolah gitu ya, kena tegur karena melakukan tatap muka. Gitu ya. Sementara anak-anak di ibu adalah anak-anak menengah ke bawah yang HP aja untung punya gitu. Apalagi mau kuota gitu. Sehingga ini benar-benar nggak bisa gitu dilakukan lewat online ini. Kemudian anak-anaknya ya memang anak-anak yang bisa dibilang ya bukan anak-anak rumahan gitu ya. Belum lagi orang tuanya mungkin membaca saja tidak bisa gitu. Gimana mereka mau membantu anaknya mengerjakan tugas? Jadi sesuatu yang mustahil. Sehingga kita tetap melaksanakan tatap muka dengan shift kemarin. Nah, tadi ada pengarahan dulu sebelum penugasan, ada tugas yang diberikan seminggu sekali gitu ya. Sudah terinci gitu ya, ini hari Senin, hari Selasa, dan hari Senin. Nah, seperti itu ya teman-teman. Bahkan ketika memang tidak bisa, ini kita yang tatap muka, mengambil pilihan ya, kita ditegur, dilaporkan di level nasional gitu ya, karena sekolah ibu gitu ya, termasuk yang melanggar aturan. Tapi kami hanya bisa menjamin anak-anak prokes. Itu saja yang bisa kita lakukan. Karena di luar itu nggak bisa dilaksanakan pembelajaran. Nah, misalnya seperti itu. Jadi accountable to do, responsibility to answer. Ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan dalam rangka melaksanakan akuntabilitas. Dan yang pastinya sebelum endingnya nanti adalah kinerja, maka terkait nilai-nilai yang ada akuntabilitas itulah PR kita bersama untuk melakukannya, menggosok-gosoknya, menanamkannya. Gimana tentang keseimbangan dan lain sebagainya. Nah, tentang kondisi-kondisi yang tadi juga disampaikan, ada hal-hal di luar. Makanya dari sekarang ya teman-teman sekalian, coba sama-sama membuat SOP, ya, mulai dari pintu masuk sampai pulang lagi gitu. Termasuk agenda rapat dilaksanakan pada hari apa. Tapi dengan catatan, kalau hari-hari yang urgent gitu ya, misalnya, karena di Diknas pun sering tiba-tiba aja ya, instruksi-instruksi itu tidak pakai schedule gitu. Sehingga menuntut kita tetap harus melakukan itu. Dan kemudian bagaimana nanti, kalau saat ini kan kita hanya bisa sifatnya tadi yang disampaikan, merekomendasikan ya, kayak ada bibit ya. Bu siapa tadi ya, nah, jadi cuma bisa ngomong Pak kalau bisa jangan hari libur, Pak kalau bisa mohon bantuannya Pak, kami juga ada silaturahim yang harus dipenuhi, keluarga juga butuh pertemuan, itu terus disampaikan. Tapi kalau kita nanti yang punya kewenangan, maka teman-teman harus bijak. Mulai sekarang merancang SOP yang nanti akan kita gunakan bersama, akan kita patuhi bersama. Gitu. Termasuk nanti menggunakan hari-hari libur gitu. Masa gitu ya giliran libur semua harus kayak misalnya penerimaan PPDB ya, penerimaan siswa baru gitu ya. Nah misalnya gitu, karena sekolah kita terpencil maka tetap nggak ada libur ya, semua kerja gitu ya. Nggak bisa begitu, mungkin dibuat tiket nanti gantian yang liburnya gitu dan lain sebagainya, sehingga semua bisa terpenuhi, akuntabilitas kita oke gitu ya. Di bagian yang lain kita juga tetap melaksanakan amanah-amanah lainnya. Liburan waktunya kita bertemu dengan orang tua, silaturahim dengan keluarga, nah misalnya seperti itu. Jadi itu ya, berpikiran global, bertindak lokal. Tapi untuk bagian yang memang benar-benar teknisnya harus dilaksanakan terkait memang instruksi dari pusat gitu ya, dari Diknas gitu yang menuntut lebih, nah itu bagian kita untuk bertanggung. Itu ya teman-teman sekalian, kita tutup ya, mungkin cukup sebegitu ya. Bu Pipit ya. Mau tanya masalah tugas yang tadi. Oh iya, ini sudah diperbaiki, ternyata memang di rumahnya itu dua-duanya tugas kelompok.
Ya, dua-duanya tugas kelompok gitu ya, yang di rumah yang punya ibu ini gitu ya. Cuman tugas kelompoknya udah diubah ya. Satu tentang film wakaf, satu tentang film PNS hebat. Ya, gitu ya. Silakan yang upload nanti adalah ketua kelompoknya masing-masing ya. Ibu lupa belum share, padahal udah dibuat nih nama Bu Pipit ya untuk upload gitu ya. Mungkin ada yang belum bisa nanti ya. Itu ya, teman-teman. Dan bagi yang ternyata kemarin belum bisa upload, tolong dihubungi ibu lagi gitu ya. Ada siapa kemarin ya? Nanti ibu bisa riset ya. Kita minta riset gitu ya, sehingga bisa dikirim ulang. Ya, penugasan menurut teman. Bu, kayaknya saya kemarin masih kurang gitu ya. Bu, saya kemarin ternyata nggak bisa masuk gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi silakan disampaikan ke ibu gitu ya. Karena ini kegiatan bareng semua gitu ya. Ibu juga ada di PKP, nih ada kegiatan juga agenda-agenda lain gitu ya. Jadi mohon diingatkan saja Ibu ya, gitu ya. Ada lagi pertanyaan kira-kira teman-teman? Ini Bu, untuk yang dapat 2 kelompok itu slide PPT-nya itu bisa disatukan aja Pak? Emang harus dua-dua sendiri-sendiri Bu? 2 kelompok. Yang tadi? Iya, tadi yang dapat 2, misalkan 2 materi kan tadi kan tentang komitmen mutu tuh kan ya. Itu kita berdua bikin satu slide saja atau harus bikin satu-satu tiap kita? Masing-masing aja, nanti panel aja. Oh iya. Panel aja presentasinya ya, masing-masing aja gitu ya. Nanti panel saling melengkapi saat presentasi ya. Gitu ya. Oke. Hari besok adalah anti korupsi ya teman-teman. Kalau bisa nyambung itu kita nyambung ke nasionalisme. Ya. Ya, kita nyambung ke nasionalisme ya teman-teman, sehingga di sesi terakhir kita masih bisa menjawab tentang tugas-tugas kita ya, gitu ya, bisa kita bahas bersama. Itu ya teman-teman sekalian, bisa dipahami ya tentang akuntabilitas. Jadi benar-benar capaiannya adalah accountable to do, responsibility to achieve, ya. Gitu. Bukan cuma outputnya, tapi bagaimana proses itu terjadi dan bisa kita buktikan. Ya, dan terus membangun nilai ya. Kemudian untuk pilihan konflik kepentingan nanti mungkin akan kita perdalam di anti korupsi karena ada nyambung. Dan ternyata tadi udah dilihat ya bahwa satu nilai dengan nilai yang lainnya nggak bisa terputus ya. Ada bagian-bagian yang nyambung gitu loh. Ketika kita accountable ya ada pelayanan publik di dalamnya gitu, ada keterbukaan tentang keadilan juga gitu loh, nasionalisme gitu dan lain sebagainya. Gitu ya. Cukup? Masih ada yang ditanyakan? Oh, cukup, silakan ditutup ya. Silakan ditutup ya. Bu Dayanti, mohon nanti record-nya ya. Jangan ditutup dulu. Ya, Bu Dayanti di record gitu ya. Nanti kalau sudah kirim ke Ibu ya. Dia nggak penuh laptopnya Bu Dayanti ya. Iya, Bu. Nanti silakan kirim ke email Ibu. Ya, email Ibu sudah ya? Ada ya? Ada. Silakan Bu Pipit. Alhamdulillah sudah kita lewati agenda pada hari ini. Saya akan melaporkan kepada Ibu Zendia Husni. Lapor materi hari ini telah diterima. Laporan selesai. Terima kasih dipimpin untuk berdoa dan mohon bantuannya untuk mereview poin-poin saja ya untuk kita hari ini. Silakan. Baiklah, kita tutup agenda hari ini dengan doa. Berdoa sesuai ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, langsung review, Bu. Ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan materi dari Ibu Ilma dan Bapak Teddy tentang akuntabilitas seorang ASN. Jadi di dalam agenda akuntabilitas itu terdapat kata kunci yaitu responsibility atau tanggung jawab. Semua hal yang akan kita lakukan itu harus penuh dengan tanggung jawab. Mulai dari sekarang kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang ASN, sebagai seorang guru yang akan mendidik dan mencerdaskan anak-anak di kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai seorang bagian dari organisasi keguruan di sekolah kita, maka kita tanamkan untuk selalu memiliki sifat atau sikap akuntabilitas.
di mana semua rasa tanggung jawab, kepemimpinan, jujur, keterbukaan, transparansi, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam aspek ini. Sepertinya itu saja, Bu. Banyak ya teman-teman sekalian, sekali lagi, accountable to do, responsibility to answer. Dia harus bisa kita lakukan, tapi juga kita buktikan. Dan masyarakat akan menjawabnya, oh benar, saya mendapatkan manfaat dari ini. Saya merasa mereka sudah melaksanakan. Gitu ya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih banyak untuk semua kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Untuk fotonya Bu, Oh ya, screenshot absen. Iya. Screenshot absennya Bu. Layar Screenshot absennya screen-nya, Bu. Boleh di stop itu dulu, Bu, share-nya, Bu. Screen-nya. Dipersilakan bersiap-siap. Pak Riko 1, maju sedikit. 2, 3. Oke, udah selesai. Terima kasih ya semua ya. Ibu izin live ya. Iya, Bu.